Mungkin ada yang merasa penasaran seperti apa sebenarnya penjara di Tiongkok. Lagi pula, mungkin suatu hari nanti siapa tahu kita akan terjebak di sana. Jadi tidak ada salahnya kalau kita pahami dulu agar siap secara mental. Dengan demikian kita bisa lebih tenang menghadapinya jika memang nasib membawa kita ke sana. Siapa tahu bukan, namanya juga nasib. Tidak ada yang dapat memastikan apa yang akan terjadi besok. Jadi baru-baru ini tim kami mencari buku terkait dan menemukan sebuah buku dokumenter sastra berjudul Setelah Dihukum Mati yang kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar lebih dipahami. Seperti namanya, yang terekam adalah masa-masa terakhir seorang terpidana mati menghabiskan waktunya di pusat penahanan. Sebenarnya kami hanya ingin tahu lebih banyak tentang apa saja yang perlu dihadapi setelah ditangkap di Tiongkok. Namun apa yang disampaikan buku ini kepada kami, ini ternyata lebih dari itu. Materi buku ini tidak hanya memberi kami pemahaman tentang kehidupan di balik jeruji besi, dan hal itu juga membangkitkan beberapa pemikiran kami tentang sifat dan keinginan manusia. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kami akan bagikan beberapa pemikiran yang disampaikan buku ini kepada teman-teman yang mungkin kerap bepergian ke luar negeri, khususnya Tiongkok. Ketakutan dan kebebasan. Menurut buku ini, setelah seorang ditangkap di Tiongkok, pihak berwajib akan memasukkan orang tersebut terlebih dahulu ke pusat penahanan, menunggu penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Orang yang ditahan tersebut akan tetap berada di pusat penahanan sampai pengadilan mengeluarkan keputusan akhir. Setelah itu, polisi baru akan mengeksekusi mati atau membebaskan, atau dibawa ke penjara untuk menjalani hukuman berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi pusat penahanan di sini bukan penjara. Seseorang baru dapat dijatuhi pidana penjara atau penangguhan hukuman mati atau dipenjara seumur hidup setelah diputuskan pengadilan. Jika demikian, maka penjara itu sebenarnya tidaklah begitu menakutkan, karena begitu seseorang masuk penjara, itu menyiratkan nasibnya sudah ditentukan. Yang paling menakutkan sebenarnya adalah pusat penahanan. Di pusat penahanan, Anda hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian dan kecemasan, memikirkan kemana arah proses hukum itu, memikirkan apakah saya akan dihukum, berapa lama akan dihukum. Inilah yang sangat menyiksa, karena menghabiskan masa-masa yang menyiksa batin setiap hari dalam ketakutan. Apalagi selama berada di pusat penahanan, tersangka kriminal tidak diperbolehkan bertemu dengan anggota keluarganya. Tidak peduli seberapa besar keinginan anggota keluarga Anda untuk mengetahui kondisi Anda, semua prosesnya hanya bisa melalui pengacara. Sampai di sini, mungkin bisa kita bayangkan sejenak betapa cemas dan tersiksanya ketika seseorang berada di pusat penahanan. Tapi dari sudut pandang lain, seorang yang keluar dari pusat penahanan mungkin justru adalah yang paling bebas di dunia, karena ia telah mengalami dan merasakan kehidupan di pusat penahanan. Jadi di dunia ini, seharusnya tidak ada lagi yang bisa membuatnya takut. Berbicara tentang ini, tidak bisa tidak teringat akan sebuah film berjudul V for Vendetta. V for Vendetta adalah film action thriller yang dirilis pada 17 Maret 2006, dibintangi Hugo Weaving sebagai V, Natalie Portman sebagai Evie Hammond. Entah apakah teman-teman pernah menontonnya. Film ini berlatar di Inggris pada masa depan yang dikuasai oleh partai politik yang menganut paham fasisme. Di tengah penindasan yang dialami oleh rakyat, muncul seorang pahlawan tanpa identitas, berkostum dengan topeng ala Guy Fawkes, yang mempercayai anarkisme sebagai jalan pembebasan. Di tengah susahnya melawan aparat partai politik dan pemerintah, muncul Evie Hammond yang terlibat dalam pergerakan V.
Terinspirasi dari kisah nyata Guy Fawkes, V menggerakkan ribuan orang untuk memakai topeng Guy Fawkes dan mengacaukan kota pada tanggal 5 November setelah seorang polisi rahasia membunuh gadis kecil yang memakai topeng yang sama. V pun berhasil menumpas petinggi partai dan menghancurkan gedung parlemen. Film V for Vendetta mengambil latar belakang Inggris di era masa depan ketika berada di bawah kepemimpinan rezim yang totaliter, mengisahkan sosok bertopeng dengan inisial V yang berujung untuk menghancurkan rezim pemerintahan otoriter di Inggris. Hal ini berawal setelah Perang Dunia Ketiga yang meluluh lantakan berbagai negeri. Kekacauan merebak di mana-mana, dibarengi dengan kelaparan, penyakit dan juga angka kematian yang begitu tinggi. Hingga akhirnya menjadi pembenaran bagi seorang politikus yang ambisius untuk meraih kekuasaannya dengan menerapkan pola kekuasaan yang fasistik. Semua dikontrol oleh negara, tak ada kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat. Bahkan rakyat yang memiliki pemikiran berbeda akan dianggap menentang negara. Tak hanya itu, negara juga mengatur kebebasan beragama masyarakat, di mana orang-orang yang memeluk agama selain yang disetujui pemerintah dianggap sebagai penjahat. Dalam kondisi tak menentu semacam itu, seorang sosok bertopeng Guy Fawkes, tokoh pemberontak Inggris yang menyebut dirinya V, berusaha menentang. Ia memberontak secara diam-diam dan menggerogoti supremasi pemerintahan sedikit demi sedikit. Dibantu oleh Ivy yang sempat diujinya dengan kejam, V berusaha menjalankan rencana 5 November. Meski menjadi buronan pemerintah, V menjalankan strategi dan muslihatnya demi membuat negara yang lebih baik. Paruh pertama film, Ivy Hammond yang diperankan Natalie Portman telah menyaksikan berbagai tragedi yang disebabkan oleh pemerintah. Dalam benaknya muncul ketakutan yang mendalam. Jadi agar Ivy tidak takut lagi, protagonis pria berinisial V yang diperankan aktor Hugo Weaving berpura-pura menjadi polisi rahasia dan menangkap Ivy dan memasukkannya ke penjara. Ivy diintegrasi dalam siksaan batin setiap hari. Tapi setelah benar-benar mengalami apa yang paling ditakuti dan menyaksikan sisi paling kotor dari pemerintah, Ivy justru tidak lagi takut, hingga akhirnya dia lebih memilih dieksekusi daripada mengungkapkan keberadaan V. Selanjutnya, ketika Ivy mengira dia akan dieksekusi, V tiba-tiba mengungkapkan identitasnya dan melepaskan belenggunya sambil berkata kepada Ivy, "Kamu bebas sekarang." Plot ini benar-benar yang paling menakjubkan dari seluruh film dan merupakan bagian terbaik dari keseluruhan naskah. Bisa dikata mengangkat konsep keseluruhan film sekaligus, bukan lagi hanya sekadar kisah tentang sosok pahlawan yang menentang fasisme. Kebebasan yang diperoleh Ivy di sini bukan hanya kebebasan pribadi, tapi juga kebebasan jiwa, karena dia akhirnya sadar yang bisa dilakukan pemerintah tak lebih hanya bisanya menyiksa dan mengeksekusi dirinya. Jadi mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa membuat Ivy takut. Selanjutnya, kita kembali ke pusat penahanan di atas. Konon di pusat penahanan di Tiongkok ada era yang paling istimewa, yaitu gudang terpidana mati. Mereka yang dipenjara di sini, besar kemungkinan adalah orang-orang yang akan dijatuhi hukuman mati, adalah orang-orang yang bengis dan kejam. Menurut deskripsi di buku, para terpidana mati di sini harus mengenakan rantai kaki seberat 15 kg selama 24 jam penuh. Beberapa narapidana khusus bahkan langsung diborgol di tempat tidur. Hanya rentang gerakan seukuran telapak tangan. Ada 4 jenis sistem pengawasan di ruang terpidana mati yang terhubung ke Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung masing-masing kota dan provinsi. Sekalipun listrik mati di seluruh pusat penahanan, sistem pengawasan di ruang terpidana mati tidak akan pernah mati. Dan begitu ada terpidana mati melampaui area aktivitas yang ditentukan, akan segera memicu sistem alarm. Dan polisi bersenjata yang bertugas 24 jam non-stop di lantai atas
akan segera mengepung sekeliling dalam 1 menit dan menekuk sang terpidana ke lantai. Kadang-kadang beberapa terpidana mati khusus akan dilengkapi dengan 2 tahanan kelas teri. Tahanan kelas teri ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan kecil seperti pencurian, pelacuran, dan perdagangan obat-obatan ilegal. Kedua tahanan ini dimasukkan ke dalam 1 ruang dengan terpidana mati ini sebagai pengawas, sekaligus membantu terpidana mati membuang kotoran dan buang air kecil atau semacamnya. Lagi pula, terpidana mati tidak bisa bergerak leluasa karena dibelenggu dengan rantai besi seberat 15 kg. Terkait ini, mungkin ada yang bisa menebaknya. Penulis buku ini sebenarnya adalah 2 napi kelas teri yang pernah menikmati ruang tahanan terpidana mati ini. Setelah bebas dari penjara, dia pun menulis sebuah cerita berdasarkan pengalamannya. Jadi terlepas dari apakah Anda pernah dipenjara atau tidak, mungkin sekarang bisa membayangkan sejenak bagaimana rasanya mendekam di penjara. Berikutnya kami ingin berbagi salah satu kisah dalam buku ini yang paling menyentuh. Ada 8 kisah yang diceritakan dalam buku ini, tapi yang paling lengkap dan menyentuh perasaan adalah cerita pertama dari buku tersebut. Storyteller atau pencerita ini adalah seorang pelaku kejahatan keuangan. Dalam cerita ini, kita sebut saja namanya M dalam bentuk inisial. Dalam cerita ini, M dipenjara karena kasus kejahatan keuangan. Setelah mendekam di penjara, M disatukan bersama ke dalam ruang tahanan dengan seorang bos mafia. Kemudian dalam proses bergaul dalam waktu yang cukup lama, sedikit demi sedikit M pun mengetahui kisah bos mafia ini. Bos mafia ini kita sebut saja Monster. Monster ditangkap karena memproduksi, menjual obat terlarang ekstasi, dan kepemilikan senjata ilegal. Semua tahanan di pusat penahanan takut padanya karena ada rumor yang mengatakan bahwa monster ini memiliki temperamen buruk dan kejam serta bengis. Begitu tersinggung marah, orang itu langsung dikirim ke dunia lain. Tapi sebenarnya, monster adalah sosok orang yang tenang dan tegas, dan ia tidak pernah menembakkan sebutir peluru pistol sekalipun. Semua rumor ini berasal dari anak buahnya yang disebarkan untuk mencegah pelaku kejahatan mengambil keuntungan dari pelaku kejahatan lain. Namun karena rumornya semakin tak terkendali, sehingga menjadi seperti ini. Jika monster tidak berkecimpung dalam bisnis barang selundupan, kisahnya sebenarnya cukup menginspirasi. Dia awalnya membuka restoran hotpot, kemudian dijualnya. Monster kemudian membeli bahan setengah jadi dan mengolahnya menjadi produk lain. Demi mewujudkan impiannya menjadi kaya dalam semalam, monster yang hanya berpendidikan sekolah menengah atas ini kemudian mempelajari dengan tekun buku-buku kimia profesional. Monster sendiri tertegun setelah belajar secara otodidak dan menemukan cara untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi seperti yang diinginkan. Kemudian ia terus belajar sendiri manajemen penjualan dan mendirikan gengnya sendiri, lalu memperluas wilayah bisnisnya dengan mengintegrasikan produksi dan penjualan. Artinya, selama produk yang dibuatnya bukan berupa bubuk, tapi beberapa produk lain seperti sepatu, tas, dan lain-lain, bahkan bumbu hotpot, bisa dikata ia adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Dari cerita M ini tentang monster si bos mafia di atas, bisa dilihat bahwa monster ini pasti mampu menjadikan dirinya kaya, sukses, dan disegani karena dia memiliki 2 kelebihan utama, yaitu suka belajar dan disiplin diri. Setelah belajar hukum secara otodidak di pusat penahanan, dia justru menjadi penasehat hukum para narapidana. Lalu kenapa dia harus menempuh jalan sesat itu? Kenapa harus bubuk haram? Alasannya sederhana, adalah produk lain yang keuntungannya lebih tinggi dari bubuk haram. Jadi dapat diringkas dalam satu kata, tamak. Dan memang, monster bisa menikmati kehidupan yang diimpikannya dengan mengandalkan bisnis ini. Ponsel seharga 380.000 yuan hanyalah standar. Mengunjungi toko mewah sama santainya dengan mengunjungi toko seharga 2 yuan. Selanjutnya terkait sepak terjang monster mengenai bisnis haramnya sampai dia diseret ke penjara
Kami kira tidak etis jika kami beberkan secara detail di sini. Singkatnya, monster itu sebenarnya sama dengan pecandu narkoba yang paling tidak dia sukai, kata si pencerita berinisial M di atas. Hanya saja mereka kecanduan hal lain yang tidak sama. Orang-orang itu tidak bisa menahan keinginannya akan bubuk narkoba. Sebaliknya, monster tidak bisa menahan hasrat materinya yang tak berujung. Jika orang-orang yang merugikan dirinya sendiri demi memuaskan keinginannya itu adalah manusia sampah, bagaimana dengan orang seperti monster di atas ini yang memuaskan keinginannya sendiri dengan mencelakakan orang lain? Bukankah bahkan ia tidak bisa disebut manusia? Namun yang cukup menghibur adalah ketika monster menghadapi hukuman mati, akhirnya ia memahami kebenaran ini melalui refleksi diri. Ia akhirnya sadar dan membuat dan menghisap bubuk narkoba pada dasarnya sama. Semuanya membuat ketagihan. Mengapa laki-laki harus dipuaskan keinginannya? Pertanyaan ini langsung membuatnya bingung. Kemudian dia terdiam sejenak dan merenungkannya. Dia pikir apa yang dikatakan itu memang benar. Anda dapat merenungkannya sejenak dan melihat apakah benar. Hanya ketika keinginan seorang bocah ingusan tidak terpuaskan, ia baru mengamuk dan berguling-guling di lantai sambil merengek ke orang tuanya. Jika orang dewasa juga merasa memiliki keinginan yang harus dipenuhi, bukankah ia tak ubahnya seperti bayi raksasa? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.